Hamid mau ke masjid? Iya, tapi kayaknya kesiangan karena semalam sakit perut. Oh, Selagi matahari belum terbit, belum kesiangan, Kang. betul Kang. Insya Allah. Karena sesungguhnya perbuatan manusia itu tergantung kepada niat. Dan setiap orang tergantung kepada apa yang diniatkan. Amin. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya jadi malu. Iya, Kang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Bang Hamid kenapa Bang Hamid? Astagfirullahaladzim. Perut saya dari semalam sudah sakit. Ya Allah Bang Hamid, kalau sakit kenapa sholat di masjid? Kan di rumah juga bisa subuhan. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak, kita bawa ke dokter aja Pak. Iya, dibawa deh. Bang Hamid ke dokter aja ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum rohnya lepas dari tenggorokan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Amin. Amin. Mari kita bawa dia ke rumahnya. Ayo, dibantu diangkat. Angkat pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo.
Kang, buru-buru amat kayak mau ketinggalan kereta saja, Kang. Kang Hamid meninggal, Pak. Hah? Ya Allah. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, saya mau menikah rakyat. Tadi subuh teh ketemu sama dia mau ke masjid ya. Iya. Memang dia meninggalnya di masjid, sakit perut. Ya Allah, indah banget dia meninggal di masjid. Kalau masalah sakit perut sih, dia sempat bilang sama saya, Kang. Ayo Kang, kita ke rumahnya. Jenazahnya sudah ada di rumahnya. Ayo atuh cepat. Ayo. Waalaikumsalam. Ya Allah, orang sesatun Pak Kardi cepat amat dipanggil. Iya, paling umurnya 40-an. Lah, yang udah uzur aja masih bisa hidup. Benar, itu benar. Dan itu tandanya Hamid adalah orang pilihan Allah. Mungkin Allah telah menimbang. Pahalanya sudah cukup untuk meninggikannya ke dalam surga. Jelas, Kang Hamid itu orang yang rajin mengaji dan berzikir sepanjang malam kok. Ya. الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان. Mas, selagi ayat-ayat masih berkumandang, rasanya kampung kita aman nih. Kang, pencuri saja jadi sungkan, Kang. Kalau mau maling, dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Amit, amit. Gak putus-putus, cantik beribadah. Kang, apa dia nggak tidur? Kalau sepanjang malam, dia mengaji terus, Kang. Mas, kata Kiai, kita membaca 50 ayat dalam satu hari satu malam. Ia termasuk orang yang tidak lalai. Oh, Kang, kalau 100 ayat gimana, Kang? Kalau 100 ayat, ia termasuk golongan orang yang patuh. Hebat. Kalau begini, Kang, Akang bisa gantiin Pak Kiai. Nah, aja memangnya gampang. Si Hamid rasanya sudah lebih dari 500 ayat, Kang. Makanya dia dicatat paling banyak pahalanya. Karena membaca Al-Quran itu zikir yang paling utama, Kang. Tanpa Kang Hamid, tiada suara lagi zikir sepanjang malam. Ya, itu sudah tugas kita yang masih hidup. Dan Allah masih kasih kita kesempatan untuk tobat. Permisi, Ibu. Ibu, ya. Siapa yang meninggal? Pak Hamid, Bu. Pak Hamid yang tukang listrik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Tadi subuh di masjid. Kata Pak Kiai sih, insya Allah masuk surga. Amin. Ya sudah kalau begitu, saya juga mau kasih tahu Ustadz dulu. Oh, iya, mari. Masya Allah. Kenapa ini? Ini teh mobil-mobil lu ngalayat ke Kang Hamid? Ya, kayaknya sih begitu. Waduh, mana hebatnya. Padahal Kang Hamid teh cuma tukang pencatat meteran listrik. Orang miskin, rumahnya juga di dalam gang. Tapi mana hebat kos pejabat wae nyatat. Bineneng, orang itu tidak boleh dinilai dari pakaian luarnya. Ay Ustad, atuh kalau pakaian dalamnya mah tidak boleh atuh Tat. Maksud saya begini, Bineneng. Kehormatan seseorang itu diukur dari sikap dan perbuatannya di masa hidupnya. Kalau yang meninggal itu seperti ini, berarti almarhum itu akhlaknya berakhlak mulia. Berarti dia sudah menjalankan sebagai seorang muslim yang sejati, yang baik, yang lillahi ta'ala. Jadi Kang Hamid bakalan masuk surga? Insya Allah Pak Hamid ahli surga. Amin. Ayo. Assalamualaikum. Neneng, ngapain sih ente cengar-cengir aja?
Neneng mah kagum sama Kang Hamid. Padahal kan Kang Hamid mah orang biasa-biasa saja, ya. Iya sih memang. Istrinya kagak ada, kasihan juga. Dia dulu pernah kawin, terus cerai. Tapi Neng, walaupun istri sama keluarga yang kagak ada, tetangga di sini kagak segen-segen ngurusin dia. Kita semua ikhlas, ridho. Itu tandanya Kang Hamid teh orang baik, ya. Bisa juga lu. Heh. Maaf adik-adik, kalau boleh tahu apa hubungannya adik-adik dengan almarhum? Dulu itu Pak Hamid guru saya. Saya sudah diajar beliau sejak saya kelas 2 SMP. Kalau bukan karena pertolongannya Pak Hamid, mungkin waktu saya dikeroyok sama anak sekolah lain, pasti saya sudah mati. Pak Hamid itu emang keras, suka menghukum. Tapi itu untuk kebaikan kita juga kok, supaya disiplin. Dan Pak Hamid tidak hanya asal ngomong saja. Dia ingin supaya kita mencontoh Pak Hamid, sholat 5 waktunya agar tidak bolong. Iya, beliau sering mengingatkan kita untuk tidak melupakan agama. Beliau selalu jadi sosok panutan bagi kita. Sayang ya, kita belum bisa berbuat apa-apa buat beliau. Itulah sebabnya kenapa guru itu disebut pahlawan tanpa jasa. Karena beliau sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang guru tanpa pamrih. Beliau tidak mengharapkan apa-apa dari kalian. Tapi saya yakin almarhum pasti senang dengan kehadiran kalian di sini. Kalian mau mengantarkan almarhum menuju rumah Allah dengan doa-doa. Kita juga nggak tahu kapan meninggalnya Pak Hamid. Begitu saja menyebar dari mulut ke mulut. Sebaiknya kita semua mendoakan almarhum. Mari. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar. Kenalannya Pak Hamid banyak ya? Ya itu sih tergantung dari sikapnya. Pak Hamid orangnya baik banget. Iya. Rasanya baru kemarin Pak Hamid ke rumah saya untuk nyatet meteran listrik di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu mau nyatet meterannya? Oh silakan Pak. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk aja Pak. Pagarnya nggak dikunci kok. Iya, tapi daripada nanti timbul fitnah, lebih baik besok saja saya kembali. Pak Hamid. Silakan masuk Pak. Maaf ya Pak, saya lagi di dapur tadi. Assalamualaikum. Bang Hamid. Iya. Ya, udah selesai. Saya permisi. Mau kemana nanti dulu? Dulu apa? Bu, tolong dong pikirin kopi ya. Iya Pak, sebentar ya. Oke deh, jangan sungkan-sungkan deh. Duduk dulu, duduk. Iya, makasih. Ya hitung-hitung kita ngobrol sambil ngopi-ngopi gitu. Kan udah lama kagak ketemu nih. Oh iya Bang Hamid, Ane mau tanya nih, tapi jangan tersinggung ya. Ane liatin Bang Hamid sendirian mulu. Apa kagak mau kawin lagi? Saya... Oh iya, Ane tahu trauma. Ya, enggak juga sih. Mungkin Allah belum memberikan jodoh saya lagi. Iya sih, Allah itu lagi melihat jodoh mana yang terbaik buat Bang Hamid gitu. Ya, tapi daripada juga menunggu-nunggu jodoh yang belum ketahuan kapan datangnya, lebih baik saya berserah aja sama Allah. Karena saya yakin Allah pasti
akan memberikan yang terbaik kepada umatnya yang mau berserah kepadanya. Masya Allah nih Bang Hamid, bagus banget artinya. Orang seperti Bang Hamid ini surga jaminannya. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan deh Bang Hamid ya. Subhanallah. Maha suci Allah. Jenazahnya mengeluarkan cahaya, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa jenazahnya bersinar, Pak Ustadz? Ini semua karena ridha Allah, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat cahaya jenazahnya, ini semua karena almarhum adalah orang yang suka beristiqomah di dalam beribadah. Beliau selalu membentengi diri dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dulu beliau punya seorang istri, Seli namanya. Seli disibukkan dengan berdandan, sedangkan Pak Hamid sedang menggendong anaknya yang masih bayi, anak dari buah perkawinan mereka. Bu, mau kemana, Bu? Kemana? Ya ke pasar dong, Pak. Namanya juga perempuan. Apa nggak bisa nunggu tukang sayur yang lewat aja, Bu? Saya kan harus berangkat ngajar. Yang lewat harganya mahal. Emang berapa sih gaji guru? Sekecil apapun yang kita dapatkan, kita harus mengucap syukur sama Allah. Karena masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita, Bu. Kalau Bapak melihatnya ke bawah melulu, kapan kita bisa kaya? Udah, saya pergi. Tetapi perkawinannya tidak bisa bertahan lama. Semuanya menjadi hancur. Mungkin karena istrinya yang sedikit materialistis. Ya gimana ya Bu ya? Anak saya itu susah banget diajarinnya. Kalau nilainya jelek terus, nanti saya khawatir dia nggak naik kelas. Tenang saja, Bu. Suami saya wali kelas yang bisa bikin nilai rapotnya biru semua. Mau berapa? Mau 6? Jangan dong, Bu. 6 kan terlalu standar. Oh, bisa, bisa. Mau berapa? 7? 8? Tergantung kita hitung-hitungannya bagaimana, Bu. Begini saja, Ibu datang ke rumah, kan nggak enak kalau kita nanti transaksinya di sekolahan. Baik-baik, pasti saya datang. Mau cek atau tunai? Terserah. Terserah, Ibu. Oke. Pak, ada tamu tuh di depan. Siapa, Bu? Itu orang tua murid. Dia mau minta tolong, Pak. Minta tolong? Bu, hidup kita saja sudah pas-pasan. Justru itu. Dia mau minta tolong. Tapi dia akan buat hidup kita lebih kaya, Pak. Maksud Ibu apaan sih? Saya kok nggak mengerti. Makanya, ayo temuin yuk di depan. Yuk. Selamat malam. Selamat malam. Saya Artika, orang tua murid dari Hadi Prastio. Ah, iya. Murid kelas 2B. Betul? Ada keperluan apa ya, Bu? Oh, maaf. Silakan duduk. Terima kasih. Begini, to the point aja. Berapa yang harus saya bayar untuk merubah nilai rapot anak saya menjadi 8 semuanya? Masya Allah. Saya guru, bukan tukang dagang nilai, Bu. Saya sudah bicara dengan istri Bapak, dan katanya Bapak bisa melakukan itu. Melakukan apa, Bu? Ya, merubah nilai itu. Sudahlah, Pak. Nggak usah malu-malu. Berapa jumlah yang harus saya bayar? Nanti saya tulis ceknya. Bu, saya tidak mau menjerumuskan anak murid saya sendiri. Dia anak saya. Justru, Ibu tidak boleh menjerumuskan dia. Apa jadinya kelak kalau dia tahu kalau nilai-nilai itu semua palsu? Gimana sih? Kalau tidak bisa, bilang saja. Biar saya pindahkan anak saya ke sekolah yang lain. Terserah. Kalau Ibu mau menjerumuskan anak Ibu sendiri. Permisi.
langit. Enggak, Pak. Enggak. Kamu pikir kamu bakalan dapat bonus apa dari sekolahan? Enggak akan. Kenapa, Pak? Kenapa rezeki ditolak? Pak. Itu bukan rezeki. Itu uang haram, Bu. Mana mungkin saya bisa mendapatkan uang dari jalan seperti itu? Tapi kita butuh uang. Dia butuh susu. Kamu pikir kamu cukup apa gajinya untuk beli susu, untuk beli makanan yang bergizi, dan untuk sekolahnya nanti? Lantas, kamu mau beri dia makanan dari uang yang dibeli dari uang haram? Istighfar, Bu. Istighfar. Gak berkah dunia akhirat bagi dia kalau makan dari uang haram. Heh, dengar ya. Perut butuh makan, bukan khotbah. Aku minta cerai. Aku sudah capek hidup miskin begini terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, anak? Kenapa wajahmu tampak murung? Pak Kiai, tolong saya. Tentu, anakku. Ceritakan sama saya. Insya Allah saya akan membantu bila saya mampu. Saya baru bertengkar dengan istri saya. Dia menuntut bercerai. Tapi saya sangat mencintai dia. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi, anakku? Istri saya sudah bosan menjadi orang miskin. Penghasilan saya sebagai seorang guru bantu memang nggak seberapa. Tapi kita patut bersyukur, anakku. Ya, Pak Kiai. Tapi istri saya tidak bisa terima. Dan dia mendesak saya untuk menerima uang yang tidak halal. Tapi saya menolak. Saya nggak mau mengatrol nilai anak murid saya karena akan menjerumuskan mereka kelak. Bagus. Bagus itu. Kamu punya itikat baik untuk mencegah orang masuk ke dalam dosa. Bagus. Ya, tapi istri saya malah marah. Dan dia menuntut untuk bercerai. Teguhkan hatimu, anakku. Sedapat mungkin, kamu harus bisa mengajak istrimu kembali ke jalan Allah. Tetapi, jika tidak bisa, kamu jangan ikuti jalannya yang sesat. Tapi Pak Kiai, saya tidak mau bercerai dengan istri saya karena saya sangat mencintai dia. Dan kami sudah dikaruniai anak. Tapi bukan berarti kamu menjadi lemah karena larangan Allah. Bukan. Memakan uang haram sedikit pun tidak akan menjadi berkah dunia maupun akhirat. Sebaiknya kamu renungkan lagi. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyatukan kalian kembali. Bila mana tidak, ya, mungkin jodoh kalian hanya sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tunjukkanlah jalan dan ridho-Mu, ya Allah. Kalau kami masih berjodoh, rukunkanlah kami. Tapi bila tidak, ya Allah, sakit hati ini, ya Allah. Namun hamba tidak ingin berpaling dari perintah-Mu, ya Allah.
Jangan pergi, Bu. Biarkan saya yang pergi dari rumah ini. Biar kamu tinggal di sini sama anak kita, Bu. Tidak, Pak. Bu, izinkan saya mencium anak kita. Ya Allah, lindungilah mereka berdua di sepanjang hidupnya. Jauhkan mereka dari mara bahaya, ya Allah. Ketika hamba tidak sanggup menjaga. Ya Allah, tuntunlah hamba selalu di jalan ridho-Mu, ya Allah. Terutama di sekolah yang baru ini. Semoga bisa mendatangkan rizki yang berkah. Pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hamid. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Ya. Silakan. Ada apa ya Bapak memanggil saya, Pak? Ya, begini. Tolong dibantu Rio Suhendra, murid kelas 3C, agar nilai rapotnya itu dikatrol sedikit supaya dia bisa ikut ujian. Dan ini sebagai tanda terima kasih. Maaf, Pak. Saya nggak bisa menerima ini, Pak. Maksudnya? Saya nggak bisa menerima uang haram. Enak aja. Itu uang halal. Saya kerja dari pagi sampai malam untuk menghasilkan uang itu. Itu buat Ibu. Tapi ketika saya menerimanya, uang itu menjadi uang haram, Pak. Jangan sok suci kamu. Saya tahu kamu butuh uang. Saya butuh uang jelas. Sebagai manusia, saya butuh penghidupan. Tapi bukan dengan cara seperti ini, Pak. Masih baru saja, kok sudah belagu. Kalau bukan karena saya, kamu gak akan kerja di sekolah ini. Terima. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima ini, Pak. Kalau begitu, Anda saya pecat. Silakan, Pak. Tidak. Bikin seolah-olah kamu mengundurkan diri. Saya seumur hidup tidak pernah memecat orang. Apa kata orang nanti tentang kepala sekolah yang semena-mena? Apapun keinginan Bapak. Ingat, kalau kamu sampai membeberkan kasus ini, habis kamu. Pak, kenapa Bapak pindah lagi? Iya, Pak.
Kenapa sih? Padahal kan Bapak baru sebentar ngajar di sini. Bapak merasa gagal memajukan kegiatan belajar kalian. Bapak gagal mendidik kalian menjadi murid yang pandai. Kitanya aja, Pak, yang malas belajar. Ya, Bapak mohon maaf sekiranya ada kehilafan yang terjadi selama Bapak mengajar di sini. Baik yang disengaja maupun yang tidak. Bapak permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meski godaan selalu datang, alhamdulillah, iman beliau tidak pernah tergoyahkan. Sedikit pun beliau tidak pernah mau menerima uang yang bukan menjadi haknya. Karena beliau selalu beristiqomah. Akhirnya beliau mencari pekerjaan yang lain. Alhamdulillah, beliau mendapatkannya. Menjadi tukang catat meteran listrik. Beliau berharap dengan pekerjaan barunya ini bisa terhindar dari godaan duniawi. Mas, sebentar Mas. Iya. Saya pemilik tempat ini. Ya. Gini Mas, saya mau kerja sama Mas. Bagaimana kalau Mas bikin laporan meter listrik itu 25% lebih rendah? Nah, nanti 10%-nya masuk kantong Mas. Gimana? Jadi sama-sama untung. Wah, itu sangat berbahaya sekali, Pak. Kalau sampai ketahuan, nanti Bapak akan dituduh pencuri. Saya tahu itu, Mas. Tapi kan lumayan. Kalau saya hitung-hitung, setiap bulan Mas bisa dapat 800.000. Kan lumayan. Ya, tapi saya nggak berani, Pak. Siapa yang tahu sih, Mas? Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Mas ini so tahu sekali. Dikasih untung malah nolak. Keluar sana! Keluar sana! Assalamualaikum. Masya Allah. Punya siapa ini? Itu punya saya, Pak. Kalau memang ini benar punya Nona, apa saja isinya? Saya punya cincin 3 dan kalung. Maaf, yang Nona sebutkan salah. Tapi itu punya saya, Pak. Tidak mungkin. Gimana kalau barang itu untuk saya dan Bapak boleh memilih salah satu dari barang itu atau saya akan memberikan sesuatu buat Bapak. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mungkin memiliki barang yang bukan menjadi milik saya dan juga bukan menjadi milik Nona. Itu punya saya. Kemarin. Maaf, jumlah yang Nona sebutkan tidak benar. Berarti ini bukan milik Nona. Sebaiknya saya beri ke pengelola masjid. Mungkin ini punya salah satu jemaah. Tolong! Maling, maling, tolong! Ada tuh. Maling, maling! Ayo kita kejar ya. Cari yang maling duluan. Pak, saya bukan maling, Pak. Saya bukan maling, Pak. Aduh. Tunggu. Jadi kamu yang menemukan perhiasan saya itu, yang dibungkus kain putih berisi 2 cincin kawin dan kalung. Betul, Bu. Hah? Tapi saya juga jadi korban. Nona itu yang mengatakan kalau kalung ini milik dia. Kalau begitu wanita cantik itu pencurinya. Ayo kita kejar. Ayo. Terima kasih banyak, Nak. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Ya Allah, kuatkanlah hamba atas segala musibah yang menimpa hamba. Mungkin ini adalah peringatan darimu, agar hamba lebih mendekatkan diri padamu. Hamba percaya ada hikmah yang bisa hamba ambil, yang bisa menjadi tabungan pahala di kemudian hari.
Begitulah. Pak Hamid adalah pribadi yang sangat istimewa. Sedikit pun iman beliau tidak pernah lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya sudah siap, sebaiknya almarhum kita makamkan. Mari. Ayo kapan dimasukin? Ya udah naik. Subhanallah. Maha besar Engkau ya Allah. Saudara-saudara sekalian, mari dengan ikhlas kita mengangkat kedua tangan kita mohon kepada Allah agar jenazah saudara kita ini diterima dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang layak. Amin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Allah, ya Rabb, ini adalah jenazah hamba-Mu yang baik. Maka berilah kemuliaan kepadanya dan terimalah amal ibadahnya. Amin. Ya Allah, kami semua tahu bahwa jenazah hamba-Mu ini adalah golongan orang-orang yang baik. Amin. Ya Allah, ya Rabb, dengan rahmat-Mu, terimalah jenazah ini dalam ridho-Mu, Amin. dalam ampunan-Mu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ayo Pak, tanahnya tolong dimasukin.